Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan oleh Allah serta setiap langkah kita dan kegiatan kita pada kesempatan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semua ya. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan kegiatan MPLS. Dan materi yang akan saya sampaikan merupakan materi terakhir juga. Nah, sekalipun materi yang disampaikan untuk hari terakhir ini dilaksanakan secara daring atau online, dan tentunya tidak membuat semangat kita menurun ya. Tapi kita harus tetap bersemangat. Ya. Mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan atau rutinitas kita secara normal kembali seperti sedia kala. Para peserta MPLS 2020 SMA Negeri 1 Cilacap yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Nah, berbicara masalah karakter ini, kita tentunya tahu karakter seseorang, ya, karakter. Kita bisa melihat dari kesehariannya. Ketika karakter orang tersebut seperti itu, maka kita akan menjudge seperti itu. Sebagai contohnya, karakter dia adalah seorang pemarah, maka kita menyebutnya bahwa orang tersebut adalah pemarah. Ada juga orang yang mempunyai karakter lembut, penyayang. Setiap hari melakukan seperti itu, maka orang tersebut kita katakan sebagai karakternya itu sebagai seorang penyayang atau pengasih gitu ya. Nah, karakter ini sendiri adalah kalau dilihat dari segi definisi, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Setiap makhluk hidup mempunyai karakter berbeda-beda dan karakter khas masing-masing. Sebenarnya binatang. Antara binatang yang satu dengan yang lainnya punya karakter. Singa mempunyai karakter. Ya, karakternya bagaimana singa? Gagah, tenang, dan menakutkan. Seperti itu. Bagaimana karakter ayam? Ya seperti itu loh. Nah, begitupun dengan manusia. Manusia punya karakter yang berbeda dengan binatang tentunya. Bahkan dengan sesama manusia pun, manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Jangan yang jauh-jauh. Seorang saudara yang terlahir dari rahim yang sama, itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Tidak akan sama. Walaupun lahirnya sama. Seorang yang terlahir kembar. Walaupun kembar disebut identik, pasti ada karakter yang berbeda. Nah, itulah karakter. Nah, kemudian karakter yang bisa kita temui di dalam kehidupan itu terbagi menjadi dua. Ada karakter baik, ada karakter tidak baik atau buruk. Yang baik contohnya banyak sekali ya. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Yang pertama penyabar, jujur, bijaksana, penyayang, rajin, dan lain sebagainya. Begitupun yang tidak baik banyak sekali. Pemarah, pembohong, egois, pembenci, pemalas, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, lalu karakter yang seperti apakah yang harus kita miliki? Nah, tentunya karakter yang mantap, yang baik tentunya ya. Karena karakter yang baik akan mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Begitupun karakter yang buruk akan mendapat penilaian buruk dari orang lain. Nah,
tujuan disampaikannya materi PPK atau penguatan pendidikan karakter ini adalah bagaimana supaya remaja itu memiliki karakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Dan inilah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa, khususnya siswa-siswi SM Negeri 1 Cilacap. Ini merupakan karakter yang mantap, religius, sehat, cerdas, produktif. Nah, karakter religius. Karakter religius. Sebagaimana pengertian religius itu adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Tanamkan, biasakan diri kita untuk menerapkan perintah-perintah agama atau perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah haji. Laksanakan itu semua. Perintah untuk berbuat baik, laksanakan. Agama non-muslimnya, misalkan Nasrani, perintahkan setiap hari Minggu untuk pergi melaksanakan kebaktian. Maka itu harus dilaksanakan. Kemudian, karakter remaja yang sehat. Remaja senantiasa menjaga kesehatannya. Tapi ingat, yang namanya sehat itu bukan hanya sehat fisik saja. Tapi menurut WHO, yang dinamakan dengan sehat itu sehat fisik, mental, dan sosial. Sehat fisik bisa diraih dengan cara rajin berolahraga. Sehat fisik juga tergantung kepada lingkungannya. Maka lingkungan harus bersih. Sehat mental tentunya kita tidak dalam keadaan yang stres, tidak mudah patah hati, kuat, ya. Kemudian sehat sosial, pandai bergaul dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah sehat, maka kita akan menjadi produktif dan tentunya kita tidak akan banyak mengeluarkan biaya untuk berobat tentunya karena tidak sakit. Kemudian harus juga seorang pemuda itu atau remaja itu memiliki karakter yang cerdas. Nah, alhamdulillah salah satu jalan supaya kita memiliki karakter yang cerdas sudah ada di depan mata. Kalian mengikuti kegiatan MPLS, masuk ke SMA Negeri 1 Cilacap, itu adalah dalam rangka menumbuhkan karakter cerdas. Karena kecerdasan ini tentunya perlu kita latih dengan belajar, membaca, berguru dari orang yang berpengalaman tentunya. Lalu harus juga kita menjadi seorang remaja yang berkarakter produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dinamakan dengan produktif itu adalah bersifat mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar atau mendatangkan, memberi hasil, manfaat, dan sebagainya. Nah, sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini, kita tentunya stay home atau tetap di rumah. Kegiatan kita seperti terbatasi. Tapi tentunya di zaman yang serba modern sekarang ini, jangan menjadikan kita menjadi orang yang tidak produktif. Mentang-mentang tidak sekolah, bangun kesiangan karena malamnya bergadang. Kemudian karena tidak sekolah, sekolahnya berbentuk online, merasa seperti bukan sekolah. Nah, jangan seperti itu. Kita harus tetap produktif, ya. Karena ketika kita sudah terbiasa melakukan rutinitas yang tidak baik, maka itu akan terus dilakukan oleh kita. Karena sudah terbiasa. Tapi ketika di dalam masa pandemi, walaupun kita terbatas melakukan sesuatu, tapi kita berusaha untuk menjadi produktif, pasti kita produktif. Tetap, misalkan sekalipun di masa
sulit seperti sekarang ini, kita bangun dari pagi, kemudian setelah itu mengaji, membantu orang tua, bahkan bukan hanya di rumah. Kalau punya kebun, bantu orang tua menggarap kebunnya. Kalau punya sawah, bantu orang tua di sawah. Nah, sebenarnya ini gambar yang ada di depan kalian ini merupakan gambar remaja yang begitu produktif. Namanya adalah Fatimah Al-Kabi. Fatimah Al-Kabi ini merupakan remaja yang berusia 15 tahun yang mampu di usia yang masih belia mampu menghasilkan produk yang luar biasa, yaitu remaja putri termuda yang mampu menciptakan robot. Luar biasa. Kita bisa tidak seperti itu? Pasti, insya Allah bisa. Asal ada kemauan. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Namun adik-adik, para peserta MPLS yang berbahagia, tentunya ya, untuk merubah kebiasaan atau merubah karakter itu memang perlu usaha dari diri kita. Mungkin kita berbicara kepada diri kita, wah sulit. Kita karakternya sudah seperti ini. Apakah bisa berubah? Bisa, ya. Sangat bisa sekali. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita bisa merubah kebiasaan kita, karakter kita. Yang pertama adalah ketika kita ingin merubah kebiasaan supaya karakter kita tumbuh, karakter yang baik, maka kita tuliskan rencana. Kemarin bangun kesiangan. Nah, sekarang tuliskan besok saya tidak akan bangun kesiangan. Kemudian yang kedua, kita mulai perubahan dari hal yang terkecil. Ketika kita ingin menjadi seorang yang besar, maka kita harus memulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Tidak ada hal besar kalau tidak dimulai dari hal yang terkecil. Ya, bangun pagi itu kan hal terkecil. Ya, kalau misalkan kita ingin menjadi orang sukses, tapi bangun paginya saja susah, bagaimana kita akan menjadi orang yang sukses? Tidur mulu pekerjaannya. Ya, mulai perubahan dari hal yang kecil. Kemudian yang ketiga, jadikan keluarga dan teman sebagai pengawas. Nah, di sini kita perlu pengawas. Ketika kita sudah mencatat, ada keinginan untuk berubah, kemudian sudah memulai hal yang kecil, karena khawatir nanti kita tidak bisa melakukan, maka di sini harus ada orang yang mengawasi kita. Ya, ada yang menegur kita. Seperti itu. Itu fungsinya. Kemudian yang keempat, memberikan reward kepada diri sendiri. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu itu, misalkan 1 minggu, kita berhasil bangun pagi, setiap jam 4 bangun pagi, tidak pernah kesiangan, sholat subuh tidak pernah kesiangan, maka berikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Misalkan, saya sudah berhasil, maka saya akan pergi berlibur ke Cibulaklak misalkan, nah seperti itu. Itu penting ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah selalu sadar dan terus memantau diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan, sudah berusaha melakukan, kemudian diawasi oleh orang lain, tidak cukup hanya itu. Kita harus sadar bahwa kita harus berubah. Karena perubahan itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Walaupun tidak terlalu panjang, hanya singkat saja. Semoga ada manfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.